Basri di Saputra dengan NIM terakhir 238 selanjutnya. Perkenalkan, saya Tiara Felisha Ramadhani dengan NIM terakhir 256. Saya Nur Fitria Ramadona dengan tiga NIM terakhir 245. Perkenalkan, saya Danika Reva Aurelia dengan NIM terakhir 217. Saya Julia Skarinum dengan NIM akhir 249. Saya Sari Wijanua dengan NIM akhir 218. Oke, baik, pertama-tama di sini kita akan membahas tentang definisi model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran itu adalah sebuah kerangka konseptual. Bayangkan seperti sebuah cetak biru atau sebuah blueprint yang menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar peserta didik. Nah, agar tujuan pembelajaran tercapai. Kemudian, menurut Joyce dan juga Well pada tahun 2009, model pembelajaran ini berfungsi sebagai pedoman, baik bagi perancang kurikulum maupun bagi pengajar di kelas. Jadi bukan sekedar metode mengajar biasa, tapi lebih kepada sistem yang terstruktur dan juga terencana. Dalam konteks administrasi perkantoran, model pembelajaran membantu kita memastikan bahwa peserta didik tidak hanya paham teori, tapi juga paham benar-benar siap menghadapi dunia kerja mendatang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian komponen utama model pembelajaran. Model pembelajaran itu tidak berdiri sendiri. Ada 6 komponen yang membentuknya dan semuanya ini saling berkaitan. Komponen pertama adalah sintaks. Nah, sintaks sendiri ini adalah urutan langkah-langkah pembelajaran yang harus dijalani di kelas perkantoran. Sintaks memastikan pembelajaran berjalan dari pembukaan, penyampaian materi, praktik hingga evaluasi secara runtut dan juga tidak melompat-lompat. Kemudian untuk yang kedua yaitu sistem sosial. Ini berbicara tentang bagaimana hubungan antara pengajar dan peserta didik. Apakah pengajar berperan dominan seperti ceramah, satu arah, atau lebih sebagai fasilitator yang mendorong diskusi aktif? Dalam administrasi perkantoran, sistem sosial yang ideal adalah yang mendorong komunikasi dua arah, karena dunia kerja kantor itu sangat bergantung pada interaksi dan juga kolaborasi. Oke, untuk yang ketiga yaitu prinsip reaksi. Ini adalah panduan bagi pengajar dalam merespon peserta didik. Misalnya, ketika ada siswa yang salah dalam prosedur pengarsipan, apakah langsung dikoreksi atau justru dibimbing untuk menemukan kesalahannya sendiri? Prinsip reaksi sendiri menentukan karakter pembelajaran, apakah mendorong kemandirian siswa atau ketergantungan. Nah, untuk yang keempat, sistem pendukung. Tidak ada pembelajaran yang bisa berjalan optimal tanpa fasilitas. Dalam administrasi perkantoran, sistem pendukung meliputi komputer, aplikasi sistem Google Workspace, lemari arsip, formulir standar, hingga ruang simulasi kantor. Keterbatasan fasilitas bisa disiasati dengan kreativitas, misalnya memanfaatkan aplikasi gratis sebagai lab virtual. Nah, untuk yang kelima, dampak instruksional. Ini adalah hasil belajar yang memang sudah kita targetkan sejak awal. Misalnya, peserta didik mampu menyusun surat resmi, mengelola arsip digital, atau mengoperasikan sistem Office. Oke, jadi untuk yang terakhir atau yang keenam yaitu dampak pengiring. Nah, ini yang sering dilupakan tapi justru sangat penting. Dampak pengiring adalah nilai tambah yang muncul di luar target, seperti tumbuhnya sikap disiplin, teliti, bertanggung jawab, dan juga mampu bekerja dengan tim. Inilah yang mampu membedakan lulusan yang sekedar tahu prosedur dengan yang benar-benar berkarakter profesional di dunia. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran pada bidang perkantoran. Strategi pembelajaran ini dirancang agar siswa tidak hanya memahami materi secara teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam situasi kerja nyata. Strategi pertama yaitu ekspositori. Dalam strategi ini, guru menyampaikan materi secara terstruktur dan sistematis, sementara siswa menyimak, mencatat, serta menjawab pertanyaan yang diberikan. Kemudian yang kedua adalah inquiry. Siswa didorong untuk mencari dan menemukan sendiri konsep maupun prosedur administrasi melalui proses bertanya, berdiskusi, dan investigasi. Selanjutnya yaitu strategi kooperatif. Pembelajaran dilakukan secara berkelompok sehingga siswa dapat bekerja sama, saling bertukar ide, serta melatih komunikasi dan tanggung jawab dalam tim. Strategi terakhir yaitu kontekstual. Pada strategi ini, materi pembelajaran dihubungkan langsung dengan situasi nyata di dunia perkantoran agar siswa lebih memahami penerapan materi dalam dunia kerja. Dengan strategi pembelajaran ini, diharapkan siswa menjadi lebih aktif, kritis, mampu bekerja sama, dan siap menghadapi lingkungan kerja perkantoran.
Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang mengenai metode pembelajaran yang digunakan dalam administrasi perkantoran. Metode pembelajaran ini dipilih agar siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya secara langsung dalam situasi kerja nyata. Metode pertama yaitu ceramah interaktif. Pada metode ini, guru menyampaikan materi secara langsung namun tetap melibatkan siswa melalui tanya jawab agar pembelajaran lebih efektif. Kemudian yang metode kedua adalah diskusi kelompok. Siswa bekerja sama dalam kelompok untuk membahas permasalahan administrasi perkantoran dan mencari solusi terbaik bersama. Selanjutnya ada simulasi kantor. Dalam metode ini, siswa mempraktikkan situasi nyata di lingkungan perkantoran, seperti menerima tamu, rapat, maupun pengarsipan dokumen. Metode keempat yaitu demonstrasi. Guru memperagakan prosedur atau langkah kerja tertentu sehingga siswa dapat memahami proses kerja secara lebih jelas. Kemudian ada penugasan proyek. Siswa diberikan tugas proyek, misalnya membuat SOP kantor atau menyusun sistem arsip digital untuk melatih keterampilan dan tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah studi kasus. Siswa menganalisis permasalahan nyata yang terjadi di organisasi atau instansi untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Dengan penerapan berbagai metode pembelajaran ini, diharapkan siswa menjadi lebih aktif, kreatif, serta memiliki keterampilan yang sesuai dengan dunia kerja perkantoran. Oke, yang pertama ada pendekatan pembelajaran perkantoran, ada pendekatan saintifik atau pendekatan kontekstual atau CDL, dan pendekatan administrasi. Yang pertama, pendekatan saintifik. Itu ada mengamati prosedur kerja kantor secara langsung, menanya atau mengajukan pertanyaan kritis, mencoba mempraktikkan prosedur administrasi, menalar, menganalisis temuan, mengkomunikasikan hasil temuan. Yang nomor 2, pendekatan kontekstual, CETL. Yang pertama ada konstruktivisme, membangun pengetahuan sendiri, pemodelan dari situasi kantor nyata, refleksi atas pengalaman belajar, penilaian autentik berbasis kinerja. Nah, yang terakhir ada transfer pengetahuan ke dunia kerja. Oke, nomor 3 ada pendekatan administrasi. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan itu seperti analisis kebutuhan organisasi, pengorganisasian sumber daya belajar, pelaksanaan kegiatan administrasi kantor, pengawasan dan evaluasi proses kerja. Oke, next ada merancang model pembelajaran. Langkah sistematis dalam bidang administrasi pada perkantoran. Yang pertama ada analisis kebutuhan, yaitu identifikasi kompetensi yang dibutuhkan peserta didik dalam dunia administrasi perkantoran modern. Yang kedua ada perumusan tujuan. Rumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dan relevan dengan standar kompetensi perkantoran. Yang ketiga ada pemilihan strategi dan metode. Pilih strategi, metode, dan pendekatan yang sesuai karakteristik, materi, dan gaya belajar peserta didik. Yang keempat ada penyusunan bahan ajar. Kembangkan bahan ajar yang kontekstual, up to date, dan sesuai dengan kebutuhan dunia perkantoran. Yang kelima ada perancangan aktivitas. Susunan aktivitas pembelajaran yang variatif, aktif, dan mendorong keterlihatan peserta secara maksimal. Dan yang keenam ada evaluasi dan refleksi. Rancang instrumen penilaian autentik dan dilakukan refleksi untuk perbaikan model secara berkelanjutan. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yaitu merancang model dalam pembelajaran. Bagian ini tersebut dapat menjelaskan bagaimana sih langkah sistematisnya yang kita dapat dalam membuat model pembelajaran administrasi secara perkantoran. Nah, jadi ada satu, yaitu analisis dalam secara kebutuhan, yang dimana guru juga dapat mengidentifikasi kompetisi yang sangat cukup dibutuhkan oleh siswa dalam dunia kerja tersebut modern ini. Jadi untuk pertama contohnya yaitu dalam kemampuan komputer yang dimana diuji secara langsung untuk pada siswanya. Terus yang kedua dalam komunikasi bisnis. Dalam komunikasi bisnis ini juga termasuk kita harus pintar-pintar untuk pada salah satu perusahaan. Dan juga ada arsip secara digital. Kenapa itu? Ya karena manajemen secara arsip digital itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Next. Nah, yang kedua juga ada salah satu perumusan dalam tujuan, yang dimana tujuan itu juga dapat harus dengan secara spesifik, terukur dan realistis yang cukup sesuai standar komunikasi pada perusahaan. Nah, apa sih contohnya itu? Contohnya adalah peserta didik dapat mampu membuat secara surat dinas kepada dengan format yang benar. Jadi kita harus melakukan dengan secara kebenaran dan tidak melakukan dengan cara yang salah. Nah, yang ketiga juga ada dalam pemilihan secara strategi dalam metode, yang dimana guru dapat memilih metode sesuai dengan materi yang dapat dikasih atau menjelaskan dengan pada karakter siswa-siswanya juga. Karena apa? Contohnya itu dalam metode kita harus berdiskusi dengan secara praktik langsung maupun simulasi secara kantor. Dan project secara learning dapat tujuannya itu agar pembelajaran lebih secara efektif dan lebih menarik juga kepada siswa maupun ke yang lainnya. Nah, di sini juga ada penyusunan secara bahan ajar nomor keempat ya. Jadi tersebut itu guru dapat menyiapkan materi secara yang kontekstual secara dengan kebaruannya maupun dalam sesuai kebutuhan contoh dalam modern. Contohnya apa sih? Ya, contohnya itu secara modul administrasi secara digital. Kita dapat melakukan modul atau modul secara administrasi yang dapat secara digital yang dapat dilakukan di secara HP maupun yang ada di komputer. Nah, contohnya surat elektronik, aplikasi pengarsipan dan sebagainya lainnya. Dan di sini ada juga di nomor 5, yang dimana perancangan secara aktivitas. Aktivitas belajar dibuat secara aktif maupun variatif yang dapat kita pelajari tersebut. Melibatkan para peserta pendidik dapat dilakukan. Contohnya seperti simulasi resepsionis, praktik rapat, membuat laporan administrasi, dan tujuannya agar supaya dapat meningkatkan keterampilan atau skill cara kerjasama maupun cara kerja yang lain. Di sini juga ada nomor 6 yang dimana evaluasi dan refleksi. Guru dapat melakukan penilaian dan evaluasi terhadap hasil belajar yang dapat dilakukan secara penilaian berupa praktik kerja maupun presentasi atau tugas secara keproyekan dalam perkelompok atau individu. Dan kita dapat secara bekerja sama observasi sikap. Refleksinya itu dapat dilakukan cara untuk memperbaiki model pembelajaran agar lebih baik untuk kedepannya sebagaimana. Oke, jadi yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait ruang lingkup administrasi perkantoran. Jadi ruang lingkup administrasi perkantoran ini ada 6. Jadi yang pertama yaitu manajemen surat dan arsip. Apa sih manajemen surat dan arsip itu? Jadi manajemen surat dan arsip itu pengelolaan surat masuk keluar, pengarsipan dokumen fisik dan juga digital sesuai prosedur standar. Untuk yang kedua yaitu tata ruang kantor, yaitu penataan ruang kerja ergonomis dan efisien untuk meningkatkan produktivitas dan juga kenyamanan. Yang selanjutnya pengelolaan rapat dinas, yaitu perencanaan agenda, fasilitas,
notulensi, dan tindak lanjut rapat resmi organisasi ataupun kantor. Yang selanjutnya ada komunikasi organisasi, yaitu komunikasi internal dan juga eksternal yang efektif melalui berbagai media komunikasi perkantoran. Selanjutnya administrasi kepegawaian, yaitu pengelolaan data pegawai, absensi, cuti, dan dokumen sumber daya manusia dalam sistem administrasi kantor. Yang terakhir, teknologi perkantoran, yaitu penggunaan perangkat TIK modern seperti aplikasi perkantoran, e-office, dan sistem informasi manajemen. Yang selanjutnya ada indikator penilaian ataupun capaian kompetensi mahasiswa minggu ke-14. Jadi indikator yang pertama yaitu ada kemampuan menjelaskan dan menerapkan. Yang pertama, menjelaskan metode merancang pembelajaran dengan bidang administrasi perkantoran. Yang kedua, menerapkan model, metode, strategi, dan pendekatan dalam pembelajaran perkantoran. Yang terakhir, mengidentifikasi elemen-elemen model pembelajaran yang sesuai konteks perkantoran. Untuk indikator yang kedua, yaitu kemampuan menganalisis dan merancang. Yang pertama, menganalisis kelebihan dan kekurangan berbagai model pembelajaran perkantoran. Yang kedua, merancang model pembelajaran yang komprehensif untuk bidang administrasi. Yang ketiga, mengembangkan instrumen evaluasi pembelajaran berbasis kompetensi perkantoran. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang berikutnya yaitu ada beberapa tantangan yang sering muncul dalam pembelajaran perkantoran. Nah, sekaligus kita akan membahas solusi yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah keterbatasan fasilitas. Tidak semua sekolah ataupun kampus memiliki sarana kantor yang lengkap. Nah, solusinya apa sih? Nah, berikut adalah solusinya. Kita bisa lebih kreatif, misalnya dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai simulasi kantor, atau menggunakan aplikasi gratis seperti Google Workspace sebagai laboratorium virtual. Nah, yang kedua ada heterogenitas peserta didik, yang artinya kemampuan tiap siswa berbeda-beda. Di sini penting bagi kita menerapkan pembelajaran diferensiasi. Jadi, metode dan tugas bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa supaya semua bisa tetap mengikuti. Yang selanjutnya, kurangnya bahan ajar kontekstual. Kadang materi terlalu teoristis dan kurang dekat dengan dunia kerja. Solusinya yaitu kita bisa membuat modul berbasis studi kasus dari instansi lokal, bahkan menghadirkan praktisi sebagai narasumber agar lebih nyata dan menarik. Dan yang terakhir yaitu minimnya pengalaman praktis. Minimnya pengalaman praktis ini sering terjadi ke mahasiswa karena mahasiswa kurang terpapar dunia kerja langsung. Maka kita bisa mengadakan kunjungan industri atau seperti program magang mini supaya mereka punya gambaran nyata tentang pekerjaan di kantor. Nah, yang selanjutnya beberapa pembahasan tadi kita bisa menarik beberapa kesimpulan penting, yaitu yang pertama, model pembelajaran perkantoran itu bukan hanya satu metode saja, tetapi kombinasi strategi, metode, dan pendekatan yang saling melengkapi untuk mencapai kompetensi siswa. Nah, yang kedua, perancangannya harus sistematis, mulai dari analisis pembuatan, proses pembelajaran, sampai evaluasi dan refleksi yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Nah, yang ketiga, pendekatan yang kontekstual sangat penting karena akan membuat siswa lebih siap menghadapi dunia kerja nyata.
Dan yang terakhir, aktivitas yang partisipasif dan berbasis proyek terbukti membuat siswa lebih aktif, lebih paham, dan lebih terlibat dalam pembelajaran. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.